Hai everyone, terima kasih udah klik video ini. Dan di video kali ini aku mau membagikan kisahku, ceritaku dalam perjalanan menuju sarjana Science Unofficially. Jadi aku bakal ceritain tahap-tahap apa saja yang aku lewati, khususnya untuk perjalanan menuju tugas akhir maupun sidang skripsi. Jadi kalau kalian tertarik, so keep on watching. Oke, jadi di sini aku udah bikin satu tabel plan seperti ini yang memuat timeline apa aja yang aku udah lewati selama beberapa bulan belakangan ini. Jadi sebagai salah satu tambahan informasi, aku lulus di semester 7. Jadi aku angkatan 2019, ya 3,5 tahun. Aku baru aja lulus di bulan Januari kemarin, tanggal 9 Januari, dan belum wisuda, jadi masih unofficially. Wisudanya nanti Maret. Aku jurusannya biologi dari Universitas Indonesia. Oke, timeline ini aku bikin berdasarkan apa-apa saja yang aku lewati. Pertama ada kerja praktek, kemudian ini sampling masuknya ke tugas akhir, sidang UP atau seminar proposal, analisis dan penulisan, dan juga terakhir sidang skripsi. Untuk kerja prakteknya sendiri, mungkin di tiap universitas itu berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa itu magang ataupun sebutan lainnya lah. Kalau di universitasku itu disebut kerja praktek. Kerja prakteknya ini boleh di dalam universitas, di dalam departemen ataupun di luar, itu terserah. Kerja sama-sama luar. Kebetulan aku dapet yang di dalam departemen bersama dosen pembimbing aku. Nah, ini dimulai di bulan November tahun 2021. Saat itu aku masih semester 5. Jadi agak cepat juga kerja praktiknya, di mana seharusnya kerja praktik ada di semester 6 ataupun semester 7. Mengapa demikian? Karena aku mendapatkan tawaran dari dosenku untuk melakukan kerja praktik di Departemen Biologi. Jadi aku menyetujui tawaran tersebut dan akhirnya aku dan temanku Milka, kita sama-sama memulai kerja praktik di bulan November hingga Januari. Kerja praktik aku itu judulnya Manajemen Koleksi Makroalga Herbarium Depokensis di Departemen Biologi Universitas Indonesia. Nah, kerja praktiknya ini selama 3 bulan. Aku ke kampus itu seminggu sekali di hari Jumat, makanya agak lama selama 3 bulan. Hal itu karena aku dan temanku kan sama-sama masih semester 5, jadi masih banyak beban mata kuliah. Jadi kita curi-curi waktu untuk kerja praktek, ya begitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah sampling. Nah, sampling ini setelah agak jauh jedanya ya dari kerja praktiknya kan Januari 2022 selesai. Nah, September 2022 aku baru sampling. Kebetulan samplingnya ini juga dosen pembimbingnya masih sama dengan kerja praktik, dan samplingnya dilakukan di Lampung selama 4 hari. Tapi untuk samplingnya sendiri itu cuma 1 hari. Jadi di bulan September ini cuma di satu tanggal 18 September aku sampling. Kemudian setelah sampling aku sidang UP atau seminar proposal, itu di bulan Oktober, tanggal 17 Oktober 2022. Seharusnya yang betul itu seminar proposal dulu baru kita sampling. Kenapa demikian? Karena kan kalau seminar proposal itu kita mempresentasikan proposal. Proposal itu berdasarkan bahan acuan, kita sudah studi literatur, tapi kita belum menyentuh langsung ke lapangan ataupun langsung ke lab gitu loh. Belum ngambil data, belum sampling. Sedangkan sampling itu udah ke lapangan langsung gitu. Jadi seharusnya kita mengajukan proposal, apabila disetujui sama penguji baru kita sampling. Tapi saat itu aku sampling dulu. Jadi ini sebenarnya kurang baik ya. Seharusnya kalian seminar proposal dulu baru sampling. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Jadi aku seminar proposal di 17 Oktober 2022. Kemudian lanjut ke analisis data dan penulisan. Ini selama 3 bulan dari Oktober, November, dan Desember 2022. Dan aku benar-benar ngebut saat itu, karena jujur aja data aku buat tugas akhir itu banyak banget. Aku kan judul skripsinya itu kelimpahan dan keanekaragaman mikroalga epifit pada Halimeda di Teluk Kurun, Lampung. Jadi ngitung kelimpahan, keanekaragaman itu butuh data yang banyak. Dan aku juga yakin tugas akhir atau skripsi itu nggak mungkin datanya sedikit, pasti datanya tuh banyak dan butuh waktu untuk ngelola data itu. Oktober November ini aku full nge-lab, kurang lebih 2-3 minggu aku full nge-lab, kemudian sambil nulis gitu.
sambil nulis. Kemudian di bulan Januari aku sidang skripsi tanggal 9 Januari. Jadi timelinenya kalau dari sini gitu ya, dimulai dari November 2021 sampai Januari 2023 itu ininya, waktunya. Tapi dari seminar proposal sampai ke sidang skripsi itu aku butuh waktu Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini aku nyelesain skripsiku. Oke, jadi itu adalah timeline secara general dari bulan apa sampai bulan apa, memakan waktu berapa lama dari aku seminar proposal, bahkan dari kerja praktek sampai sidang skripsi. Untuk seminar proposalnya itu sendiri, mungkin kan banyak yang bertanya-tanya apa aja sih yang harus ditulis di proposal, maksudnya subbabnya, babnya apa saja, kemudian kegiatannya tuh apa aja, dan aku ada tabel kegiatan buat seminar proposalnya ini juga. Maksudnya kita mengajukan tabel mengenai kegiatan yang akan kita lakukan setelah seminar proposal, maupun sebelum seminar proposal juga boleh. Jadi di sini tabelnya mencakup ada 6 kegiatan dari studi literatur, prapenelitian, pengambilan data, usulan penelitian, analisis data dan penulisan, dimulai dari bulan Juni hingga Desember 2022. Jadi untuk studi literatur tentu aja dari awal kita memutuskan untuk mengambil mata kuliah skripsi, kita akan membaca banyak buku, membaca banyak jurnal maupun acuan lainnya yang dibutuhkan. Jadi ini dimulai dari bulan kamu mengambil skripsi gitu. Kalau misalkan 2023 ini mulainya Februari, nanti kamu ambil skripsi, berarti dari Februari sampai nanti mungkin bulan Juli kamu sidang skripsi, pasti kamu akan studi literatur. Jadi aku blok semuanya karena setiap bulan akan studi literatur tentu saja ya. Kemudian pra penelitian itu bulan sebelum penelitiannya, itu Juni, Juli, Agustus. Kemudian untuk pengambilan datanya di sini September, Oktober, November. Memang samplingnya itu di bulan September, tapi kan masih ngambil data di lab dan lain sebagainya itu berlanjut sampai November. Jadi aku blok ke September, Oktober, November. Kemudian untuk usulan penelitian atau umum kalian mungkin dengarnya seminar proposal ya, itu aku di bulan Oktober. Kemudian untuk analisis datanya juga sama seperti pengambilan data September hingga November, dan penulisannya dimulai dari September sampai Desember. Gitu. September ini udah mulai nyicil buat nulis pendahuluan, latar belakang gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita curi start dulu dari awal ya, dari bulan Agustus atau Juni itu bisa langsung penulisan. Tapi aku di sini studi literatur dulu baru nulis gitu ya. Oke. Kemudian section ketiga, tadi section kedua ya, section ketiganya itu adalah apa aja yang ada di proposal penelitian. Mungkin di setiap universitas berbeda, bedanya dikit paling, tapi pada umumnya secara garis besar bab penelitian itu dimulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian. Itu untuk sampai ke proposal. Jadi kalau untuk bikin proposal aja cuma butuh 3 bab. Sedangkan kalau sampai skripsi itu butuh sampai 5 bab. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran. Jadi ada 5 bab gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya section keempat kita lebih dalam lagi membahas mengenai seminar proposal atau membuat proposal penelitian untuk tugas akhir kita atau sidang skripsi nantinya ya. Kalau ditanya berapa lama sih waktu untuk menulis proposal penelitian, itu tergantung oleh pertama niat kamu, kedua dosen pembimbingmu, ketiga juga penelitian apa yang akan kamu lakukan gitu. Karena kita nggak bisa samain, penelitian juga ada banyak jenisnya, ada yang kuantitatif, kualitatif, eksperimental, non eksperimental. Kalau punya aku non eksperimental. Nah, pada umumnya kita bisa kok menyelesaikan proposal penelitian itu dalam waktu sebulan 2 bulan. Menurutku ya, kalau aku sendiri menulis proposal penelitian itu kurang lebih 2 minggu, 2-3 minggu. Kenapa secepat itu? Karena memang dikejar waktu untuk lulus 3,5 tahun. Saranku kalau kalian lulus secara normal 4 tahun, lebih baik luangkan waktu lebih banyak untuk menulis proposal penelitian kalian. Karena tentu saja proposal yang membutuhkan waktu yang lebih lama akan menghasilkan proposal yang lebih baik, betul? Tapi di sini aku cuma bagi cerita kalau aku ngerjain proposal penelitian itu selama 2-3 minggu dan itu tuh bisa gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, tergantung pada diri kalian sendiri. Nah, aku nulis selama 2-3 minggu dan itu udah include revisi dan segala macam. Itu tips dan trik dari aku juga ya, kalau kalian memang juga cuma punya waktu sebentar dan mau nulis proposal penelitian yang sebegitu susahnya gitu ya.
Yang pasti niat ya, pertama niat kalian harus benar-benar kuat, kokoh gitu. Kalian harus mengorbankan banyak hal seperti waktu main, waktu tidur tentu aja gitu-gitu, kurangi dulu agar proposal kalian cepat selesai gitu. Dan kalau kendala eksternal kayak di dosen ya, dosen pembimbing memang kadang ada yang terkendala di situ, tapi selama kita tuh approach-nya baik-baik, menurutku masih bisa gitu ya. Kemudian selama 2 minggu itu, setiap aku ngerjain proposal penelitian, aku kirim ke dosenku, kemudian dosenku kirim lagi ke aku untuk review dan revisi. Itu hari itu juga aku langsung kerjain revisinya. Itu tips dan triknya juga ya, jangan menunda revisi hasil dosen pembimbing kamu, karena tentu aja semakin kamu lama menunda, proposal kamu akan semakin lama gitu. Dan jangan juga nggak pernah keep in touch dengan dosen pembimbing kamu harus selalu laporin gitu, report your progress about your proposal, kayak selalu bilang kayak, ibu atau bapak, saya sudah mencapai bab ini, apakah ada revisi gitu loh, sampai 3 bab itu terlewati. Pokoknya jangan sampai ada miskomunikasi antara kamu dan juga dosen pembimbingmu, karena itu penting sekali ya. Jadi itu adalah tips dari saya ya, tolong di summary aja sama kalian. Kemudian section kelima adalah berkas-berkas apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendaftar seminar proposal ataupun sidang UP. Berdasarkan pengalamanku ya, balik lagi karena beda fakultas saja kadang beda peraturan, beda universitas juga beda. Kalau dari aku cukup banyak ya, ini sepengetahuan aku ya. Yang pertama itu ada surat permohonan melaksanakan usulan penelitian sidang UP, itu ditandatangani sama pembimbing akademis, dosen. Kemudian ada transkrip nilai. Transkrip nilai ini didapati dengan mengisi formulir di website PAF MIPA UI, yang ini websitenya ya. Kemudian ada catatan bimbingan. Sudah berapa kali kamu bimbingan sama dosen pembimbing kamu. Terus di situ juga ada paraf dari dosen pembimbing kamu. Jadi itulah kenapa tadi aku bilang kamu harus sering-sering bimbingan dan revisi dan segala macam, karena itu merupakan salah satu syaratnya juga untuk daftar seminar proposal. Kemudian permohonan kesediaan pembimbing gitu, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian ada capturean dari ringkasan SIAK NG, kalau di anak UI kan namanya SIAK NG ya. Kemudian ada capture SIAK NG riwayat akademik berdasarkan mata kuliah, capture SIAK NG riwayat akademik berdasarkan term, dan surat permohonan penggunaan fasilitas laboratorium kalau kalian pakai. Dah, itu aja untuk syarat-syarat seminar proposal. Kalau kalian udah punya semua syarat itu, bisa langsung maju sidang UP. Terus nanti ditentuin tanggal sidang UP kalian tuh kapan gitu. Nah, balik lagi tips dan trik aku selama menyiapkan berkas-berkas persyaratan kalian untuk maju sidang UP ataupun seminar proposal, yang pasti adalah cicil dahulu yang bisa dicicil gitu ya, kayak capturean SIAK NG ini gitu, dan juga surat-surat. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, dan dicek terus biar bisa daftar tepat waktu. Dan kalau bisa sih jangan daftar di hari-hari akhir penutupan pendaftaran, kalau kalian memang nggak dikejar-kejar waktu ya, karena kan kadang bisa aja kelupaan atau ada kesalahan gitu. Kita menghindari itu semua. Oke, semangat untuk ini. Kita lanjut ke section berikutnya. Oke, section ke-6 adalah persiapan berkas-berkas untuk daftar sidang skripsi. Ini jauh lebih banyak tentu saja dengan seminar proposal yang cuma sedikit ya. Yang pertama adalah formulir konsultasi skripsi. Itu sama kayak catatan bimbingan gitu, minimal 7 kali. Kemudian ada surat bebas peralatan laboratorium kalau kalian itu ambil penelitiannya di dalam departemen, tapi kalau di luar juga butuh surat bebas peralatan eksternal gitu ya. Kemudian ada surat kesediaan sebagai pembimbing skripsi, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian ada surat permohonan pelaksanaan ujian skripsi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademis. Kemudian ada ini, Turnitin atau cek plagiarisme dari skripsi kalian. Nanti ini aku jelasin lebih lanjut sebentar ya. Kemudian ada pas foto terbaru. Ini foto aja pakai kamera HP. Aku waktu itu pakai kamera HP, terus aku edit backgroundnya warna biru. Itu kan sesuai tahun lahir ya. Aku tahun genap, jadi pakai background biru. Jadi kalau untuk daftar skripsi itu nggak apa-apa pakai
foto dari kamera, tapi kalau nanti untuk foto ijazah baru pakai foto studio ya. Kemudian ada capture siak NG ringkasan, siak NG riwayat akademik mata kuliah, siak NG berdasarkan term, kemudian juga siak NG biaya operasional pendidikan, dan siak NG bukti jadwal bimbingan skripsi juga, dan siak NG identitas mahasiswa diri. Oh, satu lagi siak NG judul tugas akhir. Jadi jangan lupa juga nih kalau misalkan anak UI ya harus diisi siak NG-nya tuh ada bimbingan, kemudian ada tugas akhir kayak gitu-gitu harus diisi. Nah, tadi balik lagi ke cek Turnitin atau hasil plagiarisme ya. Seharusnya sih cek Turnitinnya di perpustakaan UI dan itu gratis, tapi karena itu pusat jadi tentu saja antriannya panjang saat itu. Kalau aku uji Turnitinnya di luar, jadi uji Turnitin di luar juga itu nggak apa-apa, tapi biayanya tanggung sendiri gitu ya. Kebetulan aku uji Turnitin di luar, itu banyak juga kok di toko oren ada, di Twitter ada yang jasa buat Turnitin. Kalau di kampusku sendiri, di fakultasku maksimal Turnitinnya itu 20% gitu. Kemudian mungkin ada yang nanya juga tips dan trik supaya Turnitin kita itu nggak besar persenannya, nggak sampai 25% atau 30% gitu, pokoknya di bawah 20% lah. Tips dan triknya ya kalian pintar-pintar parafrase sih, kan pasti ada tuh. Misalkan kalian ambil dari suatu jurnal atau suatu buku, jangan langsung di copy paste ke skripsi kalian, harus pintar di parafrase, terus hindari yang sama-sama persis gitulah pokoknya. Dan aku saranin juga buat cek Turnitin gak cuma sekali, jadi cek berkali-kali juga gak apa-apa sih, gak masalah. Oke, jadi tadi aku udah membagikan cerita aku mengenai timeline dari awal aku kerja praktek sampai sidang skripsi, kemudian juga ada berkas-berkas untuk seminar proposal, beberapa tips untuk menulis proposal penelitian, kemudian juga ada berkas-berkas untuk daftar skripsi sampai nanti sidang skripsi gitu. Cerita sedikit soal sidang skripsi aku. Sidang skripsi aku dilaksanakan secara luring atau offline di kampusku tanggal 9 Januari jam 10 pagi. Itu salah satu hari paling deg-degan dalam hidupku karena kan aku juga PP ya dari Tangerang ke Depok, jadi agak huru-hara di awal pagi hari itu. Jadi apa ya, ternyata ya udah sidang skripsi ketika kamu sudah benar-benar dari awal itu kamu melakukan sendiri ya skripsimu itu, menulis sendiri, cari sendiri, ngambil data sendiri, pokoknya semuanya sendiri, maksudnya nggak pakai jasa orang lain gitu. Begitu sampai ke sidang skripsi ya you just do your best gitu. Kalau aku presentasi apa yang aku tahu, presentasi apa yang selama ini udah aku kerjain, karena balik lagi ternyata penelitianmu itu yang paling tahu ya itu kamu gitu loh. Dosen penguji itu sebenarnya untuk memastikan, salah satunya memastikan memang betul ini penelitian kamu yang lakuin, kemudian kamu tuh tahu ini penelitian apa hubungannya dengan gelarmu nantinya gitu-gitu. Tapi untuk kedalamannya sendiri yang paling tahu itu diri kamu sendiri. Jadi yang penting percaya diri aja waktu sidang skripsi, itu yang paling penting tuh. Dan jangan gugup walaupun susah. Selesai, jadi itu aja cerita aku mengenai perjalanan menuju sarjana. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mungkin saat ini lagi ngerjain proposal penelitian atau lagi ngejar sidang skripsi, lagi nulis skripsi, atau lagi merencanakan kedepannya lah, khususnya bagi kalian yang mahasiswa sekarang lagi kuliah. Aku cuma mau bilang kalian pasti bisa, dan jangan menyerah, apapun yang terjadi itu jangan menyerah, apalagi kalau udah sampai di semester akhir, karena tinggal 5% lah dari keseluruhan kuliahmu kamu akan selesaikan di sidang skripsi nanti. Jadi pasti berat, pasti banyak halangan begitu kamu memulai skripsimu ya, perjalanan skripsimu. Tapi tentu aja kalau kamu lakuin dengan hati yang ikhlas, dengan kerja keras dan kesungguhan hati, pasti endingnya juga akan baik gitu, karena Tuhan itu pasti baik dan melihat segala usaha yang kamu lakuin. Semangat terus bagi pejuang skripsi, bagi teman-teman mahasiswa umumnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari video aku ini, mohon maaf juga kalau kurang berkenan atau informasinya masih ada yang kurang atau bagaimana, karena aku jujur cuma pengen share cerita aku aja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.